Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami telah melanggar firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah yang punya kuasa kerahiman untuk menghapus segala perbuatan atau dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk hadir dalam hati kami. Masuklah, berbicaralah, pimpinlah kami dalam satu hari ini, dan pimpinlah kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti apa yang dimaksud dalam firman Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27 dengan perikop inilah ibumu. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid-murid Yesus menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa di dalam agama Katolik menghormati Bunda Maria kita sering mendaraskan doa Rosario atau novena 3 Salam Maria? Itulah bukti penghormatan kita. Kita mengakui bahwa Bunda Maria adalah seorang wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan putranya Yesus Kristus. Disinilah bentuk penghormatan kita sebagai anak manusia. Tuhan Yesus menghormati ibunya, dan di dalam perjanjian lama ada hukum dari Musa agar kita menghormati ayah dan ibu kita. Oleh sebab itu, di dalam gereja Katolik kita sangat menghormati Bunda Maria, namun yang terutama kita menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita merasa bangga sebagai orang Katolik karena di samping kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa meminta kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita kepada putranya, yang pasti tidak akan menolak segala permohonan dari bundanya. Terbukti saat pada perjamuan perkawinan anggur habis, dan Bunda Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk membantu mengadakan anggur, sehingga Tuhan Yesus menuruti perintah daripada bundanya, ibunya. Dengan mujizat yang pertama, dia melakukan merubah air menjadi anggur. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus menjelang ajalnya di kayu salib, dia mengatakan kepada ibunya, kepada murid-muridnya juga. Kepada muridnya dia berkata, "Inilah ibumu." Dan kepada ibunya dia berkata, "Inilah anakmu." Dengan demikian merupakan suatu penekanan yang sah
yang resmi dari Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai anak-anaknya yang di dunia boleh dan bisa berdoa kepada Bunda Maria, kepada keluarga Nazaret, kepada Santo Yusuf suaminya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak yang beranggapan bahwa orang Katolik menomorduakan Tuhan Yesus. Sebenarnya itu adalah pemahaman yang salah. Kita di dalam Ekaristi tetap menyembah dan menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan Allah Bapa kita melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara-saudari, bagi seorang ibu, anak adalah segala-galanya. Ia akan selalu menjaga dan rela berkorban apa saja demi kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan anaknya tersebut. Seorang ibu pasti akan amat sedih jika melihat anaknya sakit, gagal, atau hidupnya tidak bahagia. Pada hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Maria berduka cita karena harus menyaksikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, menderita dan wafat di kayu salib. Hati Maria benar-benar hancur dan ia mengalami kedukaan yang amat dalam. Namun di balik duka citanya yang amat dalam, Maria memiliki ketegaran hati yang luar biasa. Dengan hati yang remuk redam, ia tetap mampu menemani Yesus memanggul salib sampai Yesus tergantung di salib. Kesedihannya tidak membuat dirinya lemah karena ia memiliki iman yang kuat. Semenjak ia menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu Yesus, ia selalu patuh dan taat pada Allah. Itulah kekuatan Maria. Saudara-saudari, mari kita belajar dari Bunda Maria. Ia mengajarkan kita bahwa bila suatu saat kita mengalami kesedihan, kita tidak lagi menyalahkan orang lain, berpikiran pendek, atau mencari pelarian yang tidak benar. Kita diajak semakin dekat dan erat bersama Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber penghiburan dan kekuatan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita doa penutup untuk mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada renungan hari ini Engkau mengingatkan siapa Bunda Maria. Dia adalah seorang wanita pilihan Tuhan yang membesarkan Engkau, yang taat kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Bunda Maria tahu itu adalah rencana Allah Bapa untuk melahirkan dan membesarkan Engkau sebagai seorang manusia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan seorang ibu kepada kami, di mana kami bisa mengadu keluh kesah kami. Terima kasih Bunda Maria, Engkau selalu mendengarkan anak-anak-Mu di dunia ini yang berdoa melalui perantaran-Mu, supaya Engkau mendoakan kembali doa-doa kami kepada Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat meneladani ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Bapa di surga dari Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.